Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sebelum atikir kira kita sarang-sarang pada kiki ini kan untuk menambah motivasi abdi dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi tentang pasal ridha dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharain. Falwajibu alaika ayyuhal mu'minun, wajib dekat sampeyan wah ayyuhal mu'minu, wahai orang-orang yang beriman, anta'lama wa ta'taqida, qatu'ani bal yakin, annallaha ta'ala jasambuna Allah ta'ala huwallazi yahdi wa yudillu, saya bisa bareng petotu wa yudillu, saya bisa menyesatkan, wa yuski wa yus'idu, cuma Allah saya bisa masosa manusia ben mabunga manusia, wa yuqarribu wa yub'idu, dan hanya Allah yang bisa mendekatkan dan menjauhkan, wa yu'ti wa yamna'u, dan hanya Allah yang bisa memberi dan yang mencegah dari sesuatu yang akan terjadi, wa yukhfidu wa yarfa'u, dan hanya Allah yang merendahkan dan yang mengangkat derajat, wa yadurru wa yanfa'u, dan hanya Allah yang memberi mudarat, wa yanfa'u, dan hanya Allah yang bisa memberi manfaat. Ketika dalam hal menikah, ketika seseorang amunajat ngabdi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kuatu asantik sarang keyakinan dalam hati sohung makhluk selain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, tong setonga Allah saya bisa apareng ketotu, cuma tong setonga Allah saya bisa apareng kebunga, cuma tong setonga Allah saya bisa masemah dekat derajat sesampurna, cuma tong setonga Allah saya bisa apareng saja kebutuhan dan gula sarang para ayuna, cuma tong setonga Allah saya bisa ngangkat derajat manusia, dan cuma Allah saya bisa apareng manfaat dekat saja manusia. Ini kan kau yakini, karena muntandi keyakinan dalam hal panikah, maka pengabdian itu kurang sempurna. Jadi di dalam pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah murni sebuah kebutuhan dan penyandaran sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dirinya tidak memiliki kekuasaan apa-apa, tandi kekuatan, tandi kemampuan dalam mengubah nasibah apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila naboda kalimat luar biasa, mereka tikir nikah akan menjadi pelengkap dari kekurangan dan ketidakmampuan manusia, yaitu bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya bentuk kepasrahan dan pengakuan bahwa tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia ini kan tandi kemampuan bakun apa, tak bisa mendatang rezeki, tak bisa nolak bahaya, tak bisa beri manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza 'alimta dzalika wa amanta bihi, ketika engkau sudah mengetahui kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amanta bihi, dan engkau beriman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, fal wajibu alaika, maka wajib dekat sampeyan alla ta'taridha 'ala Allah fi syai'in, jangan sampai menentang atau protes terhadap kekuasaan Allah
atau terhadap kehendak Allah di dalam sesuatu apapun min af'alihi, termasuk dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, la zahiran wa la batinan, baik secara zahir ataupun secara batin. Jadi orang pun yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah protes dengan Allah. Eba bermaaf ilang iki. Eba sokia alhamdulillah. Eba layak engki pakun alhamdulillah. Cek karena yakin, cek hariana kesokan Allah. Teka hati putih ya sampean. Tak kira bisa mengubah nasib, saya bisa mengubah nasibnya cuma Allah Ta'ala. Jadi hidup itu harus enjoy, tak usah terlalu penuh dengan ambisi. Malaik malolo borong masih kurang ke derajat. Berkaryalah sebagaimana biasanya dan sewajarnya sebagai manusia, tanpa merasa dirinya merasa mampu untuk merubah keadaan. Jadi hidup itu memang berputar. Makanya puto yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, sobaja ketika apa ni kai balai ya Allah, tak ada protes dengan Allah Subhanahu wa taala. Walisanul i'tirati, dan sebagai bentuk ungkapan penentangan, umpamanya bentuk ungkapan protes dengan Allah antakula, yaitu ketika engkau mengatakan lima kana hadza, kenapa bisa seperti ini, arah apa mapas ngarian. Ini kan termasuk ungkapan menentang yang mana protes dari Allah Subhanahu wa taala. Wali ayyi syai'in kana hadza, gimana dia pun kenapa kok bisa begini. Wa hallan kana hakadza, seandainya tidak seperti ini, seandainya tidak seperti ini. Bahasa seandainya itu adalah bentuk protes, tak narema dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan aku ewasoki kan nyaman dia. Mereka pun pada penyakit yang merasuk ke dalam hati. Jangan anak engkau kan pamul jangan. Jadi tak terlalu banyak protes. Wa bi ayyi dzambin istahaqqa fulana ma jara bihi alaihi. Atau bahkan ketika seseorang mengatakan, pas antik dosa apa ya, mak pas bisa uji ngari ya Allah, pas buru dosa memang bagus, sepintas nika bagus pun buru dosa. Tapi Allah itu menguji setiap hambanya itu bukan karena hanya dosa. Ada orang yang dosanya sedikit atau bahkan tidak punya dosa, itu tetap diuji oleh Allah Ta'ala. Fakun diuji. Nah, jadi cek lah nyala itu sama lolo. Otapa cek lah nyala setan mana lolo, kau ikut setan. Padahal belum tentu ikut setan. Yang lawak nanti nah, orang saya. Setan. Jadi orang ini kan mau yakin dengan Allah, bapak bermaafai posisi Nabi Allah ini akan serba narema. Umpamana kan cobaan andi lagi layak, umpamana layak, tadi memasukkan. Kita tak protes karena memang kondisinya seperti itu. Yuji bi Allah Subhanahu wa taala. Cuk kadang pun pas lagi layak, suruh nyari lagu itu je. Banyak makan viral ni. Nauzubillah, mantar wali coba kina sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang kata itu kan sempat viral nih kawannya. Bahkan nasihat, napa nih? Tepat sampai lupa. Gara-gara saya lagi tak tulis nemu lagi. Padahal urusan lagu nih kawannya, tapi saya jamin rezeki bakun Allah Taala. Jadi tak usah banyak menuntut. Lebih baik bagaimana cara menyikapi kondisi-kondisi yang sedang diuji oleh Allah sedemikian rupa. Kita orang pada Allah. Harusnya semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Jadi Bapak dan kemana dengan Allah Subhanahu wa taala. Babanya doa, babanya rekes. Engkimun pun tak bisa, tak nemu lako umpamanya. Tak nemu aren, tak ada orang saya ngajak alako. Orang alako ni kan benda secara fisik pas melpat tepu, nampek, kinyare terben. Orang alako ni kan bisa lewat amunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Makin jarang orang nikah laku ke Allah lewat tasbih, lewat lagu tasbih. Mungkin lewat HP, nyari relasi. Orang laku kiban ikut berakan nikah. Jalan rezeki dari Allah banyak. Kan punya cari Kanjeng Nabi Muntrosokia usahakan antara sholat sunat qobliyah subuh dengan sholat subuh nikah pas sekut mau sholat Fatihah 40 kali. Insya Allah nikah pas sukses. Mantara sholat sunat qobliyah subuh yang dia kadang subuh 5:30. Coba sholat sunnah mari adzan subuh kesan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunat fajar ya Bu. Nikah langsung adzikir mau Fatihah 40 kali. Insya Allah nikah. Napa boleh tak terduga istiqomah sampai 40 hari nikah ijamin salam Allah Subhanahu wa taala. Teka sana apa jika kebutuhan pasti cukup ya salam Allah Subhanahu wa taala. Padahal laku nikah adalah laku yang menjanjikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jarang orang sing ngalah. Nama boleh makin jauh lep-lep. Oh, saya ngalah utuh je bahasan. Kula abdi acara nih kan sebagai bentuk darurat. Jangan sampai kondisi cuaca atau keadaan menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara gempa muncul letak gelar tak mampu untuk jadi ada yang nikah masuk konteks litoruri ya karena kondisi terdesak. Bangun kira napas nyeting aing kumikil bani ibadah pas jenas hapo begini kah bahwa ada yang dikasih pan plus kan syarat taruhun dagun beraduan ngusap mua baru ngusap tanah mana kan yang ayam nikah berdasarkan riwayat malah tak ragu walaupun konsepnya nikah ada air atau tidak ada air. Kanjeng Nabi ketika kondisi tertentu entah itu faktor cuaca atau karena hal-hal lain walaupun beliau nikah Kanjeng Nabi kondisi sehat air bodoh kondisi sehat tapi mungkin cuaca jelek Kanjeng Nabi langsung nyari tembok nyari kecil sampai sahabat mariksan apa ajunan ma'atayamum ajunan kondisi sehat air bodoh jauh dengan Kanjeng Nabi simpel engkau tidak nyeting ke air pas takut mati ke ada pas tak ngabdi kalau Allah tak ibadah jadi masih rasa bisa aja menyambut jauh Kanjeng Nabi jadi mun ngaduga ke Allah nikah kita usah ngalingan nikah bahasa Kanjeng Nabi artinya tapi secara konteks fikih nikah dijadikan harus kondisi darurat mungkin pun celap kan masuk kondisi darurat ngelain tak mungkin bila siapa jangan coba 3:30 mungkin subuh nih ngelain dia ngelaudu tak keradan subuh tak kerikoma ada tak ngal kalain terus tak maca Fatihah 40 kali tak soki terus saya palain jauh jadi nyon daga Allah pun ada yang mau jawabnya cara gampang ya Allah sesuai jawaban Allah dalam Al-Quran yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mah gampang tak maruat seruat kan boleh sarang para panjenengan nikah po ruwet every return ya Allah bareng Rasulullah baca 40 kali marena salat sunat subuh tak maca padahal pun pada urusan 40 kali cek kadang urusan 40 kali Fatihah abu ada 40 kali tapi seroneku dan bunda seroneku engki kan sorowal pateku enda urusannya dari kol 6 sampai ke kol 10 miang nih kan kol pateku miang 40 kali nah celap tak miang orang pak milih si miang jadi butuh kesadaran mun pun pandai cerita ni tak apa alako secara fisik mungkin pas alako dengan Allah secara batin saya ini kan lebih sempurna boleh jadi itu deh cara-cara seampunnya toraki contoh aki dalam aki sarang Kanjeng Nabi kita praktekkan
insyaallah ipa cukup sareng Allah Subhanahu wa taala. Benikun berewa cukup barokah. Moga-moga segala kehidupan kita terus barokah sareng Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan moga-moga terus paringana tenang, paringana bunga, paringana jumeneng ben dadi sampurnana dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.